Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. 506 karyawan PT Sampurna terpapar corona menjalani rapid test. Kasus virus corona di lingkup PT HM Sampurna semakin meningkat. 506.000 karyawan tengah dilakukan rapid test. Kita jemput bola dan kita yang memanggil Sampurna terkait adanya beberapa orang pasien yang tengah dirawat. Setelah itu kami meminta Sampurna langsung melakukan rapid dan juga isolasi di dalam pabrik Sampurna. Ada kurang lebih 506. Kata Koordinator Protokol Kesehatan Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Surabaya, Febria Rahmanita saat jumpa pers di Balai Kota pada hari Sabtu 2 Mei. Dia juga menjelaskan puskesmas sekitar tempat tinggal telah melakukan tracing karyawan. Rupanya terdapat data kontak erat dan sakit, dan juga pihaknya pun langsung mencari OTG dan juga ODP. Ada lebih dari sekitar 123 rapid positif. Dari 123 rapid positif, Sampurna melakukan swab bertahap. 48 karyawan yang diswab pada Jumat 1 Mei, 30 diantaranya positif dan 18 negatif. Pemkot pun juga meminta PT HM Sampurna melakukan isolasi kepada karyawan di hotel kawasan Surabaya Timur agar tidak tertular. Saat isolasi, puskesmas terus melakukan tracing dan memantau selama 14 hari. Tanggal 29 April, sekitar jam 13.00 waktu Indonesia Barat, Sampurna sudah melakukan isolasi karyawan di salah satu hotel wilayah Surabaya Timur. Anggota saya memantau di sana sampai masuk sejumlah 98 karyawan, bukan 32 seperti data yang awal diterima. Begitu jelas Sekretaris Gugus Tugas Corona Pemkot Surabaya Edi Kristianto. Setelah ditemukan kasus corona, jelasnya Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini meminta PT HM Sampurna tutup selama 2 pekan. Penutupan itu pun berdasarkan pertemuan bersama di Balai Kota Surabaya. Kita komunikasi dengan Sampurna sampai akhirnya bertemu dengan Bu Wali tanggal 26 April. Dan disarankan tutup serta minta seluruh positif rapid test dimasukkan dalam hotel. Begitu pungkasnya. Direktur Utama RSU dari Dr. Sutomo, Surabaya, Dr. Joni Wahyu Hadi, telah mengatakan bahwa 34 pegawai pabrik rokok Sampurna di Surabaya, Jawa Timur telah positif terinfeksi virus COVID-19. Dari 46 pegawai yang diswab, 34 telah positif COVID-19. Begitu kata Joni di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya pada hari Jumat 1 Mei. Hal tersebut menurutnya juga mengejutkan pihak rumah sakit. Pasalnya dimungkinkan jumlah itu bertambah saat hasil tes gelombang kedua keluar. Gelombang kedua sisanya baru melakukan swab pada hari Jumat dan paling cepat pada hari Sabtu hasilnya akan keluar. Begitu kata Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa juga menyayangkan lambannya respon dari pemerintah Surabaya terkait kasus itu. Menurut Hovifah, kasus tersebut sudah dilaporkan oleh pihak Sampurna ke Dinas Kesehatan Surabaya pada 14 April. Tapi, tepatnya saat ada 2 pegawai yang telah meninggal dunia. Mungkin tidak detail informasinya, jika laporannya detail, mungkin akan dilakukan respon secara cepat. Hovifah juga menambahkan dalam kondisi seperti ini, merespon layanan akan berdampak positif pada penanganan COVID-19. Sementara itu, Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID Corona, M. Fixer, di Surabaya mengatakan Pemkot Surabaya selalu serius dan juga cepat untuk menangani kasus wabah tersebut, termasuk di pabrik Sampurna. Menurut Fixer sendiri, saat menerima laporan ada 2 pegawai Sampurna meninggal, Pemkot Surabaya segera memanggil pihak perusahaan untuk mendorong perusahaan segera melakukan rapid test secara masif. Pemerintah kota ini tidak pernah terlambat. Ibu Gubernur tidak benar. Awal mulanya pada tanggal 2 April yang bersangkutan sakit dan berobat ke klinik perusahaan. Begitu kata Fixer. Setelah itu menurut Fixer, pasien tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit dan menjalani tes swab di rumah sakit berbeda. Fixer juga menjelaskan Pemkot Surabaya tak berhenti untuk memantau perkembangan kasus di pabrik rokok itu. Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Febria Rahmanita, juga turut membantah tudingan Gubernur.
Dirinya menjelaskan sejak kedua pegawai perusahaan meninggal, pihaknya segera meminta 506 karyawan untuk menjalani isolasi mandiri. Setelah itu, tracing juga dilakukan secara intensif dan menentukan status ODP ataupun PDP-nya. Ketika itu, Puskesmas telah melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan para karyawan. Setelah tahu satu orang sakit, kemudian mereka mencari siapa yang menjadi orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Febri juga memastikan hingga saat ini Pemkot melalui Puskesmas terus memantau perkembangan pasien, baik yang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun di hotel, serta memberikan berbagai intervensi. Jadi, tidak benar apabila hal tersebut terlambat dalam penanganan COVID-19. Katanya mereka juga telah mencarikan tempat tidur pada mereka yang positif dan sudah dapat 100 untuk karyawan Sampurna dan telah memantau sekitar 200 orang keluarga dari karyawan tersebut. Sebelumnya juga diberitakan telah viral produk rokok Sampurna dimusnahkan gara-gara corona. Beredar pesan di WhatsApp, PT HM Sampurna Tbk akan memusnahkan produk rokok yang dikeluarkan melalui jalur ekspedisi pada hari Sabtu 25 Maret sampai dengan 30 April. Produk rokok tersebut akan ditarik untuk dimusnahkan. Di antaranya produk rokok tersebut yaitu Sampurna Jisamsu, Sampurna Mil, Sampurna Kretek, dan juga Sampurna Magnum. Direktur PT HM Sampurna Tbk Elvira Lianita mengatakan informasi yang sudah beredar luas tersebut tidaklah benar. Ia memastikan tidak ada penarikan produk di lapangan. Katanya telah ditegaskan bahwa informasi itu tidak benar terkait dengan pemusnahan produk. Begitu konfirmasi dari Elvira pada redaksi pada hari Sabtu 2 Mei. Elvira pun juga menjelaskan Sampurna ini berkomitmen selalu memastikan kualitas tertinggi dan integritas merek atas produk-produk mereka. Hal tersebut merupakan komitmen Sampurna pada konsumen dewasa. Untuk itu, mereka telah mengambil langkah-langkah penting dalam memastikan produk kami tidak terpapar COVID-19 di awal tahun dan selama masa pandemi COVID-19. Kami telah meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan sanitasi di seluruh fasilitas pabrik, gudang, serta rantai pasokan. Elvira juga mengatakan pihaknya berpedoman pada anjuran dan peraturan pemerintah. Ia juga memastikan Sampurna telah menerapkan protokol kesehatan dan sanitasi tambahan sejak bulan Maret. Protokol kesehatan tersebut yakni dengan menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan perlindungan diri seperti masker dan juga hand sanitizer. Kemudian batasi akses ke fasilitas produksi hanya pada karyawan yang berkepentingan. Lalu melakukan karantina produk selama 5 hari sebelum pendistribusian, yaitu jangka waktu karantina yang lebih lama dari anjuran WHO dan juga European CDC. Selain itu, penting bagi para konsumen dewasa untuk mengikuti anjuran pemerintah, seperti menjalankan praktik kebersihan umum antara lain mencuci tangan, penutup mulut saat batuk atau bersin, serta menjaga jarak sosial atau fisik. Pesan itu beredar setelah 2 karyawan PT HM Sampurna meninggal karena COVID-19. Pasca kejadian tersebut, 506 karyawan menjalani rapid test dan sekitar 123 karyawan rapid test reaktif. Kini tengah dilakukan tes swab dan masih menunggu hasilnya secara bertahap. Sementara pabrik juga merumahkan karyawan dan juga menghentikan produksinya. Lalu, amankah menghisap rokok Sampurna? Pabrik PT HM Sampurna Rungkut, Surabaya, Jawa Timur tengah dikabarkan terpaksa ditutup setelah 2 karyawan meninggal dunia setelah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Publik pun menjadi bertanya-tanya, amankah untuk menghisap rokok Sampurna? Diterbitkan dari berita surarajatim.id. Jumat 1 Mei, pabrik rokok terbesar di Surabaya tersebut ternyata telah menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut, yaitu sejak tanggal 27 April. Pemberhentian itu mengacu pada peraturan Gubernur Jatim, serta peraturan Wali Kota tentang PSBB. Penghentian sementara itu bertujuan agar dapat melaksanakan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh di area pabrik Rungkut 2. Lalu bagaimana dengan produk rokok Sampurna yang sudah diproduksi? Dalam pelaksanaan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh tersebut, pihak Sampurna juga mengaku telah mengkarantina produk selama 5 hari. Selain itu, pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh fasilitas pabrik. Sampurna juga meminta karyawan untuk karantina mandiri, serta melakukan tes COVID-19 dan bekerja sama dengan rumah sakit setempat.